Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra. Dan saya Lukman Nurja. Oke, kita ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Kita salam dulu, Man. Ya. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, kita kasih tahu lagi nih Kak Juno ke audiens, podcast kita tayangnya di mana aja nih. Ya, kita mau ngingetin lagi kalau podcast kita tayang di banyak sekali platform, yaitu Instagram, Twitter, TikTok, Facebooknya, dan juga tadi dari Partai Perindo @partai-perindo, dan juga RCTI Plus, Okezone, Sindo News, Anyus.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga website dari Partai Perindo. Oke, Man. Ya, Kak Juno. Lukman, gimana nih kesibukannya akhir-akhir belakangan ini, ngapain aja? Mas seperti biasa ya, ngonten, iklan, endorse visitor kayak gitu aja. Kalau ngendorse, itu kamu terimanya macam-macam kan? Macam-macam. Maksudnya apa aja? Apa yang biasanya yang datang ke kamu? Produk apa yang paling mungkin banyak? Kayak skincare. Karena lebih ngejual ke skincare sih. Karena mungkin ngeliat followersnya banyak juga cewek-cewek gitu ya. Hijab terus ya. Oke. Hijab ada? Ada, pernah. Pernah hijab? Pasmina. Oh, yang waktu itu ya. Terus yang paling unik apa, Man? Daster itu. Daster pakai si bapak. Iya, bingung ya padahal. Tapi mungkin karena market kamu. Tapi gimana ya, kan harus profesional jadi. Benar. Mungkin mereka juga ngeliat marketnya Lukman banyak perempuan. Ya perempuan, itu kenapa mereka endorse seperti itu. Kalau kamu sendiri pernah nolak endorse, ada? Nggak pernah. Pernah. Nggak usah disebutin produknya. Sebutin nggak? Nggak usah disebutin lah, lo udah dibilang gue sebutin nggak lagi. Iya. Kenapa waktu itu ditolak? Alasannya apa? Karena pertama Lukman kan nggak boleh kayak sembarang kayak ngendorse gitu. Lukman nggak mau. Nah itu dia kayak ada problem lah, maksudnya nggak cocok gitu, jadi Lukman tolak. Daripada Lukman terima, emang budgetnya lumayan, tapi kan daripada Lukman nge-share terus menjadi yang nggak gimana sih, kayak jadinya ngerugin diri sendiri gitu. Jadi Lukman tolak aja. Nah kalau bicara endorse ini juga kaitannya banyak sekali ya, teman-teman kita selebgram siapapun itu yang ya public figure lah ya. Kalau nggak disaring memang endorse-nya agak berbahaya dan kadang bisa membuat mereka terjebak dalam masalah. Bener. Ya banyak sekali contoh, misalnya kayak online trading gitu ya. Terus apapun lagi judi-judi online itu juga nih. Jadi memang harus benar-benar melek lah ya. Bagaimana kalau kita nerima materi atau endorse, ya mbok ya dilihat dulu, jangan semua karena uang langsung diterima. Tapi nggak taunya ntar dipanggil polisi, nggak lucu dong. Lukman sempet tuh nerima itu, hampir nggak nerima tapi ditawarin. Lukman tolak, di WA lagi, tapi aku banyak kok artis-artis yang kayak gini. Itu aku nolak, terus tetap lagi Lukman. Nah ini tema kita kaitannya hampir mirip dengan cerita-cerita yang tadi kita obrolin ya, Lukman ya. Itu Lukman silakan bagiannya. Iya. Temanya adalah, untuk tema hari ini adalah nasib sederet artis yang terjerat kasus DNA Pro. Betul. Ini sama ya kayak bagaimana tadi online ya, trading segala macam. Ini kan marak nih. Nah, ini membuka literasi kita kembali, bagaimana kita memahami sebenarnya modus-modus atau hal-hal seperti ini ke depannya, biar kita nggak jadi korban. Dan juga kalau kita lihat kan mereka sudah sampai masuknya ke rekan-rekan artis yang akhirnya yang endorse ataupun yang mungkin kerja bareng dipanggil polisi untuk tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi. Tapi beberapa memang banyak nggak tahu sih, karena ya tadi ya nerima endorse biasa aja, atau mungkin cuman nyanyi untuk acaranya platform itu. Nah, untuk ngebahas ini kita sudah kedatangan ya seorang bintang tamu spesial sekali. Sore hari ini ada Bang Ramdan Alamsyah, Sekretaris DPW Perindo DKI Jakarta. Bang Ramdan, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Senang sekali kita ketemu Bang Ramdan lagi. Ini salah satu pengacara fenomenal waktu itu. Bang Ramdan sekarang kesibukannya apa aja? Ya, baik, makasih bro. Jadi sekarang ya sama lah rutinitas kantor, pengacara tetap berjalan. Terus saya pribadi lagi buka bisnis baru di Bali. Kita lagi bangun hotel kecil lah, Mondo Restunya. Terus kemudian ya secara politik tetap konsisten di garis perjuangan Partai Perindo bareng Pak Haritanu. Dan karena perjuangan kita belum tuntas. Dan kita sekarang lagi menyiapkan bagaimana 2024 kita lebih perform dan tentunya bisa dapat hasil yang lebih maksimal. Kita belajar dari kesalahan kemarin dan mudah-mudahan kali ini DKI Jakarta, saya dengan Effendi, Ketua DKI, ya
punya komitmen dengan Pak Haritanu bahwa minimal 10 kursi bisa kita dapatkan di Jakarta supaya kita di 2024 itu bisa berbuat banyak untuk warga Jakarta. Minimal kita bisa mencalonkan calon gubernur nantinya kan gitu yang memang masyarakat butuhkan. Terutama masyarakat DKI Jakarta. Kira-kira itu. Baik. Nah, sudah berapa lama sih Mas Ramdan menjadi lawyer, dan kenapa nih sering disebutnya lawyernya artis? Oke, asik. Sebenarnya kalau saya kan alumni Tarumanegara ya. 2006 2007 saya udah mulai jadi pengacara. Terus kemudian kebetulan aja sebenarnya, Bro. Jadi gini, Man. Secara kebetulan bahwa memang kita punya teman-teman komunitas di artis. Tapi sebenarnya bukan hanya artis, ada corporate juga, ada perusahaan, ada pengacara pribadi, beberapa pengusaha. Jadi tidak concern ke ke artisnya. Akan tetapi kebetulan setiap perkara artis yang gua pegang memang fenomenal gitu loh. Kayak yang Subur, terus kemudian Ahmad Dhani, terus kemudian Vicky Prasetyo terakhir, Reza Artamevia, almarhum si Jen Salimar, banyak deh. Kira-kira gitu. Oke. Suka dukanya apa sih Bang jadi lawyer artis? Kalau orang lihat kan wah jadinya kita ikut terkenal ya, ikut tenar gitu ya. Apa loh? Sekarang sebenarnya banyak, Bro. Banyak ini yang nawarin. Bang, jadi pengacara kita dong, cuman kita nggak mau bayar karena kita barter bahasanya. Gue bilang sorry ya, gue ini orang profesional, bukan gue minta terkenal. Terkenal buat gue nggak penting, buat apa? Kayak sekarang lu deh, Bro. Karena memang pekerjaan lo membawakan berita yang memang setiap hari lo masuk TV. Bukan berarti lo artis. Betul. Cuman konotasi orang yang sering masuk TV jadi artis. Betul. Ya termasuk kayak Lukman sekarang jadi artis TikTok. Betul. Karena memang dia punya dunianya sendiri di dunia TikTok. Tapi kalau di dunia news dan sebagainya lo lebih orang lebih kenal. Sama halnya ketika gua pegang artis pengacaranya artis, kalau bicara suka dukanya ya kayak gitu, banyak yang minta barter dan sebagainya. Cuman sejauh ini yang gua terima adalah memang perkara beneran. Perkara beneran, bukan perkara settingan. Banyak loh artis yang minta disetting loh, banyak ya. Nanti kita bahas fenomenal itu, Bro. Penting tuh supaya edukasi masyarakat. Jadi gue cuma mau tegasin, pengacara itu bukan alat untuk berdebat secara hukum yang kosong pada akhirnya, cuman untuk publikasi si artis. Dan jangan ya Bang, kayak jangan. Gitu. Jangan Kalau bicara suka duka banyak lah, yang nggak dibayar, yang habis selesai kabur kan gitu. Oke, agak batuk. Sorry. Lanjut Bang. Nah untuk Abang sendiri apa sih namanya? Tadi kan suka duka ya, suka duka. Ada nggak sih Bang kayak beberapa artis yang sudah tangan sama Mas Ramdan, dan biasa tuh kasusnya kayak gimana sih? Iya, kayak kasus dulu ya banyak ya, ada pidana juga, terus kemudian ada juga kasus narkoba, ada memang juga yang berhubungan dengan hukum private, maksudnya ada perjanjian, ada utang piutang, banyak. Jadi perkaranya kompleks. Kalau yang terpublish ya ada beberapa memang hubungannya dengan laporan polisi juga ada. Jadi tidak spesifik secara detail perkaranya ABCD, kira-kira gitu, Bro. Nah, nih masuk ke tema diskusi kita kali ini tentang kasus DNA Pro yang ternyata tuh menyeret banyak artis tanah air. Paling tidak ada kurang lebih tuh 10 artis ya Bang yang sudah diperiksa oleh polisi. Nah, untuk menurut Mas Ramdan sebenarnya duduk perkara kasus DNA Pro seperti apa sih? Sekarang gini, yang perlu kita tahu, yang kita pahami ya, pertanyaan dasar. Ini kan berbicara tentang robot trading. DNA Pro ini kan salah satu perusahaan saja, penyedia platform. Sekarang lu tahu nggak, Man? Robot trading itu apa? Robot trading itu yang kayak pada dimainin. Jadi banyak dulu. Jadi gini, kita harus memberikan edukasi dulu ke masyarakat. Apa sih robot trading? Kemudian kenapa bermasalah? Kemudian ada nggak sih robot trading yang tidak bermasalah? Ini dulu nih. Iya, benar. Robot trading itu dia jadi satu sistem, Bro. Kalau kita main saham lah,
main saham, main kripto dan sebagainya. Itu kan harus kita pantau terus tuh. Kadang-kadang kita melek tuh dari mulai jam 5 sore sampai jam 5 subuh. Nah, kan nggak mungkin manusia itu bisa konsen 24 jam melihat chart dia yang naik turun seperti itu. Sebenarnya ini sistem ini kan sudah dibangun kalau menurut literasi yang saya baca ya, artinya tahun 80-an sudah dibangun bos di Amerika itu. Cuman lebih private, lebih mereka komunitas sendiri-sendiri aja, tidak dipublish kayak sekarang. Nah, kemudian dari satu aplikasi dia tuh membaca algoritma, tren, mulai dari dia bisa membaca sekaligus 3 bulan ke belakang atau 1 bulan ke belakang, terus kemudian perkiraan ke depan seperti apa. Dia membaca ritme itu. Nah, kemudian perusahaan-perusahaan ini tumbuh, menjualah sistem itu. Jadi gua misalkan sudah buka akun di salah satu penyedia untuk trading. Nah, di situ gua masukin sistem itu gitu loh, bro. Jadi gua beli aplikasi yang aplikasinya itu bisa membaca. Jadi mereka ini jual aplikasi. Kalau yang real seperti ini, kita bisa setting sendiri tuh. Dalamnya berapa poin yang akan kita buy, poin seperti apa, atau yang sell kita jual itu seperti apa, ketika naik, ketika turun secara otomatis. Itu memang bisa didesain sama kita. Itu yang benar gitu loh. Nah, yang nggak benar ini dia bikin seperti Ponzi atau seperti multi level marketing. MLM ya. Nah, MLM ini nggak salah, bos. Kasihan sebenarnya pengusaha-pengusaha MLM yang bener ya, yang real product. Tapi gara-gara yang kayak begini-gini ini jadi rusak gitu loh. Jadi mereka merekrut dan mereka memberikan poin pasti. Misalkan lu investasi ke gue, nanti gue yang main dengan robot trading gue. Kalau lu investasi 20 juta per bulan lu dapat sekian, atau per minggu lu dapat sekian. Nah, gue ngerekrut lagi. Dari rekrutan gue ini dapat poin lagi kira-kira gitu. Ini yang bermasalah. Ini yang nggak boleh. Kenapa? Memberikan kepastian nilainya yang udah pasti flat. Misalkan 50%, 70%. Nah, ini yang bermasalah. Karena kenapa? Kalau secara administrasi benar, ini kan semua perusahaannya legal, bro. Cuman apa yang dilakukan itu bermasalah dengan hukum. Nah, kalau ada perusahaan-perusahaan robot trading yang memang dia benar, dia hanya menjual aplikasi saja, selesai, lu atur sendiri, bukan gua yang mainin gitu. Jadi gua udah buka akun trading sendiri, misalkan kripto, gua mau main kripto, gua udah punya 2-3 kripto misalkan. Ya sudah, gua main sendiri di situ, aplikasi itu gua masukin dengan sistem yang memang kita atur ritmenya sendiri. Nah, ini yang kemudian akan berimbas juga karena ada bahasa gini dari Bapak Peti ya. Ada yang legal, ada yang tidak legal. Masyarakat aja bingung. Coba lu terangin dong. Robot trading tuh apa? Perspektif masyarakat tuh kayak robot gitu loh, bro. Berbentuk manusia kayak perspektif kayak, ya Lukman kayak Lukman ya, kayak robot bang ya gitu. Jadi sistem itu. Jadi dia membaca algoritma yang memang sebelum dan sesudah. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu yang bermasalah karena difiksasi. Lo investasi jualannya tadi itu 10 juta, lo dapat fix sebulan misalkan 5, 4, 6 juta. Nah, itu yang kemudian yang bermasalah. Yang dia padahal nggak bisa gitu ya bang kalau fix ya. Dan trading kan naik turun. Dan juga tadi cari skema Ponzi tadi itu juga yang jadi permasalahan ya. Betul. Oke, nah bang, kalau kita lihat DNA Pro ini ya, kan beberapa artis dipanggil ya, masing-masing punya peran beda. Ada yang memang endorsement, ada yang istilah BA ya, brand ambassador-nya juga, ada yang cuma nyanyi gitu kan untuk acaranya. Kalau dari kacamata hukum sendiri, bagaimana posisi mereka yang memang misalnya kayak Rosa, memang nyanyi kan ya, datang dibayar gitu, atau mungkin ada Kak Ivan Gunawan yang memang waktu dikontrak untuk jadi ambassador akhirnya dibalikin uangnya. Anda melihat posisi masing-masing artis ini apakah memang sudah pada tempatnya, kalau tadi proses hukum mereka balikin, atau ada beberapa yang memang ya karena mereka nyanyi dibayar ya harusnya uangnya tetap di situ dong, nggak dibalikin, atau seperti apa? Ya sekarang gini bro, kita harus melihat dari perspektif yang luas sebenarnya. Kalau kayak gini kan kasihan. Benar. Dua sisi. Satu,
artis tahu nggak? Kalau memang dari awal dia tahu ini bermasalah, ya tentunya dia salah. Salah. Oke. Kebanyakan artis ya, teman-teman gue banyak artis, mereka nggak paham. Oke. Gitu, yang penting gue kontrak. Dan di klausula kontrak tidak disebutkan. Misalkan, ya kita bisa aja diikat dengan kontrak. Ketika memang produk yang ini bermasalah secara hukum bukan tanggung jawab saya. Misalkan. Karena memang dilihat dulu apa produk tadi yang Lukman bilang, lu kan ditawarin. Misalkan banyak nih judi online, banyak bro. Yang dia tahu, ya udah gue bukan judi kok, ini main game. Nggak taunya kan basicnya judi online. Kan kayak gitu, banyak ketidaktahuan itu. Dan itu sama halnya bro, ketika lu baca berita, berita itu bener atau enggak kan lu cuman baca doang. Masa gua harus disalahin? Karena gua kan kerja di perusahaan, kira-kira gitu. Sama halnya ketika artis nyanyinya nggak masalah bro. Gua nyanyi, terus tempatnya itu bermasalah, terus gua dibayar, gua harus balikin duit. Ya nggak gitu lah. Cuman ketakutannya artis, udah gue balikin aja daripada gue bermasalah nanti. Loh dia nyanyi kok. Ya itu sih logika yang saya juga terima waktu itu. Iyalah gitu lah, kan kasihan bro, dia kerja bro. Sekarang gini, lo ngangkut misalkan minuman beralkohol, nggak bayar pajak minumannya, apa kemudian mobil lo salah? Ya gue disewa pak, minuman beralkohol, sampai kalau urusan pajak ya urusan perusahaan, jangan urusan saya. Terus duitnya lo diambil. Nah, kan enggak Bang Ramdan, kalau ketidaktahuan ini ya, nggak bisa disalahin ya? Atau kan bisa aja, oh ya salah kamu nggak tahu, salah kamu nggak meneliti dulu kalau yang kamu ajak kerja sama ini atau yang partner kamu ini bermasalah gitu. Oke, pertanyaannya, salahnya hari ini atau kemarin? Baru sekarang. Baru kan. Dia dinyatakan bersalah ya hari ini. Lah hari itu kan dia nggak salah bos. Perusahaan jelas ada PT-nya. Kemudian dia bayar pajak, dia punya sistem. Apa kita harus oprek misalkan kayak gini? Gue ditawarin sama mereka, bang, lu jadi pengacaranya DNA dong. Misal ya. Terus gue konsultannya mereka gini bro. Gue dibayar as a lawyer ya. Ketika memang kita lihat, oh iya, gua hanya melayani apa pertanyaan mereka, gue berikan yang namanya legal advice atau legal opinion. Terus pertanyaannya, ketika perusahaan itu bermasalah, apa duit gue yang udah dibayar harus diambil? Lah gue kerja kok. Kan gitu. Nah beda halnya dengan brand ambassador. Ya, beda nih. Atau yang mungkin dikasih di YouTube kasih cuma-cuma gitu ya. Nah itu mah konyol. Gitu loh. Banyak nih memang generasi TikTok kayak si Lukman ini tanpa kita sadari ya bro, bahwa mereka udah mencuci otak generasi kita. Tidak lagi generasi muda kita nih aware sama negaranya. Ini pasti nih, gue sih sebagai punya tanggung jawab moral ya, bahwa kayak si Lukman, betul dia bilang tadi, gue pilih-pilih bang, bagus apa skincare, bagus silakan, selama memang produknya itu tidak ada unsur-unsur yang jualan, ya istilahnya banyak juga loh bro. Kalau TV produknya kemudian ada boraks setelah di iklan di TV, apa TV-nya salah kan nggak juga. Betul. Itulah kira-kira. Nah artinya maksud gua coba melihat perspektifnya tuh dari sesuatu yang luas. Kayak banyak juga kita harus pahami gini, sorry, gua agak sedikit lompat nih ya. Kenapa sih seperti DNA Pro ini banyak yang perlu, nih Bapak Tin ya, ini saran dari gua. Sebagai insan hukum, sebagai masyarakat juga, Pak, tolong Pak Bapak Peti, periksa seluruh perusahaan trading yang ada di Indonesia. Kadang-kadang ya apakah benar atau salah nih isu ya yang berkembang, ada juga yang melaporkan ke saya. Jadi ada bro, klien gue datang, bang saya trading, terus kemudian ketika gue mau klik itu nggak bisa. Berarti kan ada sistem internetnya atau mungkin bro penyedianya itu atau perusahaan trading itu sengaja dia bermain dengan sistemnya mereka juga. Kalau yang kita bilang dibikin error lah, akhirnya kita loss. Itu kan sekian detik bos. Nah kemudian timbullah yang begini nih. Ada demand bro, ada permintaan, ada supply. Ini jelas. Yang membuat aplikasi
DNA atau aplikasi robot ini dia tahu, mohon maaf, liciknya pemain trading bos yang katakan terdaftar sekalipun di Bapepti bro. Jadi mereka menciptakan, contoh gini, lu dagang di tempat gue ciptain nih bro aplikasi gue, lu main di sana, ketika memang turun gue kan harus bertahan dong, jangan sampai gue ngelos perusahaan. Tiba-tiba ya udahlah error dikit lah bro di servernya kita. Pertanyaannya, bisa nggak kedetek sama polisi? Bisa nggak kedetek sama Bapepti? Berapa ratus miliar bos ketika itu loss. Kalau gua 100 juta, 200 juta dikumpulin. Banyak ini. Nah, mulailah timbul nih yang begini-gini nih, DNA, Pro dan sebagainya. Kenapa? Mengantisipasi, kira-kira begitu. Perbuatan tanda kutip curang daripada oknum-oknum perusahaan yang memang ketika memang harusnya pemain untung dibuat rugi. Seolah-olah oh itu error sistemnya. Kan konyol. Lah itu setiap detik kok. Itu lahir. Nah, orang-orang ini ibaratnya gini, bro. Duit jin dimakan setan. Duit setan dimakan iblis, kira-kira gitu. Lah ini fakta. Jadi masyarakat biar paham. Kalau kita melihat secara tren, nggak ada yang instan, bro. Gue jadi pengacara 20 tahun baru gue menikmati hidup. Nggak ada yang instan. Halo, TikTok. Hari ini TikTok pertanyaannya, kalau TikTok kemudian dihapus kayak pet kan ada dulu, hilang. Terus lu main apa? Terus YouTube tiba-tiba hilang. Atau Twitter tiba-tiba hilang, terus ngapain? Kira-kira kan gitu. Nah, ini yang perlu kita sama-sama. Karena memang gini, ada tadi generasi gap ya, bahwa anak-anak mungkin zilenial, millennials terbiasa dengan yang instan, akhirnya hal-hal kayak gini yang mimpi yang dijual ya. Betul. Yang instan ini gampang dipercaya dan diterima. Betul. Dan akhirnya ya tadi nyari uang yang instan, dapat uang yang banyak dengan waktu singkat, terus caranya juga yang wah ajaib lah. Betul. Subur ya bang. Dan Betul. akhirnya orang ya tadi banyak yang salah dan banyak yang rugi akhirnya. Betul. Nah ini kaitannya dengan bagaimana kita memahami man, bahwa sebenarnya dalam hidup tuh ya nggak ada yang gampang, nggak ada yang instan gitu ya. Kalaupun ada gampang ya sekali dua kali lah ya. Nggak tiap hari gampang gitu ya. Dan instan juga kalau yang namanya uang tadi dengan ya sistem kayak gini segala macam ya. Gue sih prinsipnya gini sih Bang Ramdan, if it is too good to be true then it's not true. Kadang kalau terlalu bagus tuh kadang nggak bagus juga. Nggak bener, nggak nyata kadang. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kasus ya tadi DNA Pro, Binomo ya. Ya itu sebelumnya karena gini bro, mereka ini nih yang kalau gue bilang generasi TikTok lah. Mau generasi TikTok, kalau kita kan generasi Friendster bro. Kan gitu, jauh. Artinya apa? Digitalisasi sudah dimulai, kehidupan berubah. Mau nggak mau memang kita harus proaktif mengikuti perkembangan zaman dunia kan gitu. Nah pemerintah juga jangan istilahnya diem aja gitu loh. Setelah Binomo ini baru, oh begini, Bapepti lu ngapain aja kerja lo? Jangan diem dong. Karena kenapa? Di bawah kewenangan itu ada ratusan triliun, ada ribuan triliun orang itu digoreng di sana gitu loh. Kan gitu bro. Nah yang kedua, jangan kemudian selalu seperti bola salju. Setelah fenomenal baru ber. Kita tahu padahal nih, contoh gini deh, judi online. Siapa sih yang nggak tahu judi online? Banyak. Mohon maaf, pada diem aja kan, diem. Kenapa? Ya dia mereka juga ikut main kok. Contoh kan gitu. Kalau gua ngapain lu? Kita tahu kok banyak artis, banyak tiktokers, banyak bahkan YouTuber atau apa, mereka judi online, dia dipromosiin itu. Nah sekarang pemerintah kok diem aja gitu loh. Maksud gua ya jangan sampai nungguin numpuk baru disikat, numpuk baru dihajar. Nah, kasian. Ini ya tadi Bapepti, karena kita tahu tugas Bapepti sendiri ya tadi pembinaan, mengeluarkan izin, pengawasan, terus juga bagaimana mereka memberi fasilitas penyelesaian masalah harusnya ya. Nah tapi ya semoga tadi ini jadi pelajaran ya bang untuk kita semua. Dan juga untuk ini teman-teman yang biasa di endorse ya, harus hati-hati. Bukannya apa ya, kalian tuh punya tanggung jawab bro.
ya. Tanggung jawab, kalian punya followers banyak, berarti ada yang dititipin tuh di sana bahwa kalian bisa mempengaruhi banyak orang. Nah, kalau kalian ngepostnya sesuatu yang baik, orang yang baik pasti dapat pahala dong, yang diikutin orang. Nah, kalau halnya yang negatif, kalau banyak yang dirugiin. Sekarang gue mau tanya, lo bikin perjanjian nggak kalau lo bikin kontrak? Nah, lo lo di endorse, lo ada perjanjian nggak bikin kontrak? Enggak. Nah, itulah salahnya. Harusnya gimana, Bang? Harusnya lo hire pengacara, biar pengacara lo yang urus kontraknya nih, Bang. Saya taunya beres, gitu. Jadi jangan pengacara banyak nih. Jadi sih saran gue nih buat orang yang dapat endorsement dari mana-mana. Jangan berpikir pengacara itu hadir kalau ada masalah. Pada sejatinya pengacara itu adalah mencegah permasalahan itu ada. Kayak contoh Pak Haritano, dia punya perusahaan besar, pengacara dulu bos, baru kontrak, kira-kira gitu. Semua dilihat kontraknya, disediakan kontraknya. Kalau di dalam klausula diatur minimal bro, kita udah declare sama-sama bahwa kalau ini transaksi barang haram, tanggung jawab lu ya. Bukan tanggung jawab gua, karena lu menyatakan bahwa barang ini bukan barang haram, tidak bertentangan dengan hukum dan sebagainya. Nggak jadi tanggung jawab gua tuh. Mau dimakan miliaran kayak nggak harus gua balikin, orang udah ada ini kok. Ada legal standingnya gitu loh. Nah disitulah pengetahuan yang memang belum. Makanya nanti lu kumpulin semua teman-teman TikTok lo, gabung deh ke kantor gua gitu loh. Jadi gua kasih advice. Ya kita kontrak juga. Jadi ulu kailer kan kebagian ya. Beda-beda. Tapi penting ya untuk kita melek hukum ya. Apalagi teman-teman yang anak muda yang biasa berhubungan dengan tadi cuan ya. Betul. Karena nggak mau dong cuan-cuan doang, tapi ntar akhirnya sakit-sakitan kan. Dalam artian ya tadi di penjara lah ya Bang ya. Dengan ya kita nggak tahu kan apa yang kita dapat itu barangnya seperti apa. Itu tadi kata Bang Ramdan, gunanya pengacara tuh bukan hadir pas lagi ada masalah, malah untuk mencegah masalah itu sebelum hadir. Ini insight yang bagus sekali. Begitu. Mungkin Lukman besok ya, tapi lagi-lagi ya Lukman ya harus lebih teliti lagi aja, melek dulu. Gini ya bro, yang menjatuhkan kita itu bukan batu besar. Batu besar kita bisa hindari karena kita bisa lihat. Kerikil bos, asik. Kerikil yang menjatuhkan siapapun, yang tidak terlihat oleh mata, tapi kaki berasa peng. Kira-kira begitu. Juga right? Iya pokoknya itu. Pokoknya kamu harus hati-hati ya. Apalagi masalah-masalah kecil tadi. Oke, Bang, balik lagi ke kasus ini ya, Bang ya. Ini pembelajaran yang memang ya berkali-kali dari pas yang Binomo terus Fahrenheit keluar sekarang di era Pro. Ya, semoga masyarakat kita makin melek lah ya. Betul. Memahami bagaimana trading online yang legal segala macam. Kita kembali ke bagaimana artis ini, Bang. Di trade ya, ada yang mengembalikan tadi, ada yang memang harus mengembalikan, ada yang kalau tadi secara logika kan nggak perlu dibalikin. Nah Bang, kalau untuk artis sendiri, bagaimana saran Bang Ramdan ya selebriti ya, agar next time-nya kalau nerima sesuatu yang mereka nggak tahu atau mereka yang akhirnya ya uangnya banyak segala macam, endorsement-nya ya tadi yang tiba-tiba dikasih buat konten 1 miliar, apa yang harus dilakukan artis ketika modus-modus ini kedepannya nggak menjerat mereka? Memang harusnya pengacaranya legal standingnya jelas atau harus apa? Ya pertama gini ya, kita harus cek. Oke. Kenapa harus dicek? Cek sekali, didalamin, cek 2 kali, dalam dan sebagainya. Yang kedua, ketika kita membuat kayak contoh gini, tayang iklan di TV, kan ada perjanjiannya bro. Bahwasanya konten di luar saya, di luar pemilik televisi, dan kita ada QC-nya juga kan, quality control. Bener nggak nih sesuai dengan aturan undang-undang nggak? Tapi setelah kita cek, setelah kita teliti memang nggak, ya udah tanda tangan selesai. Artinya kita paham lah, lo kan bisa ngebedain mana. Kayak contoh gampang lah, skincare. Minimal yang ada BPOM-nya ya, lu jangan gua ngadain ini ntar gua kena. Iya benar. Minimal itu, ada POM-nya nggak ada. Coba dong gua mau cek. Kalau memang ada oke. Karena kenapa? Pertanyaannya, yang butuh, ya lu butuh duit artis. Tapi kan lu juga butuh safety. Nah si produk juga butuh lu sebagai figur, kan gitu. Ya sama-sama butuh, tapi kan juga harus bisa dong sama-sama kita menjaga keamanan kita. Kan kira-kira gitu. Jadi jangan-jangan nanti lu promo permen, udah ada BPOM-nya misalkan,
ternyata permennya dalamnya ada Borax. vitaminnya, misalkan ada sabunya, kan kita lo nggak tahu. Bagaimana menyiasatinya? Ya minimal lu mendeklarasikan diri lah, bahwasanya produk ini sudah sesuai dengan undang-undang. Ketika kan ada klausul gitu, tidak sesuai dengan undang-undang, tidak tanggung jawab saya karena saya di luar daripada itu gitu. Itu harus dimainkan di klausul itu, bro. Ini ilmu nih bayar loh. Iya dong, benar nggak? Benar ilmu Lah, ini. iya. Tapi benar kata Bang Ramdan tadi. Cek. Jadi ceknya harus berkali-kali, dan tadi kalau memang udah kelihatan nih aduh nggak benar atau beresiko, ya mending jangan lah ya. Ya, betul. Dan kita nih bro, sekali nih mumpung nih, mudah-mudahan sih semuanya nanti lu bisa kasih tahu teman-teman lo, bahwasanya nggak ada bos orang kaya itu instan. Nggak ada. Semua butuh proses. Lahir aja menjadi manusia butuh proses. Kalau lahir prematur di bawah 9 bulan kan prematur, mesti diproses lagi, ditaruh di tabung istilahnya buat angetin badan. Sama. Kalau lu kemudian mau cepet kaya, ya sekarang kalau zamannya gue mungkin dulu bahasanya gini tumbal ya. Kalau bahasa kita dulu. Wah tuh jangan tuh ngepet tuh, dia ikut babi ngepet kan gitu. Pesugihan atau miara tuyul. Kalau sekarang tuyulnya digital, bro. Bener. Gitu. Dan parahnya lagi para influencer atau para tiktokers yang punya follower banyak, ini yang tidak ditanamkan oleh mereka. Bahwasanya bro, sis, lo punya tanggung jawab moral. TV aja yang investasi banyak puluhan miliar, ratusan miliar, mereka punya tanggung jawab moral. Dan lo cuman modal kamera terus cuap-cuap, tanggung jawab moralnya di mana? Itu yang perlu ini juga kira-kira seperti itu. Jangan sampai gara-gara lu promoin, oh ini gampang kaya, orang-orang ikut, tiba-tiba dosa lu tuh bos ada-adanya duit tuh. Loh iya dong. Bener gak bro? Iya. Nggak, sebenarnya tadi Bang, dengannya ada kasus ini ya, dengan adanya ya yang tadi yang Indra Kents lah ya, kita sebut yang binomo, ini makin bikin kita sadar bahwa tadi nggak ada yang instan. Yang dijual tuh mimpi-mimpi kayak gitu tuh ya udahlah, omong kosong ya somehow ya. Betul. Kalau agak kasarnya gitu. Tapi ya tadi masyarakat kita semoga makin tahu gitu, makin pintar bahwa kalau mau uang ya usaha kerja gitu ya. Bukan dengan investasi bisa, tapi ada caranya, ada yang bener. Dan untungnya juga mungkin bisa besar, kadang juga bisa rugi kecil. Jadi ini juga tanggung jawaban bahwa apalagi yang punya followersnya banyak, yang aku bilang tadi ya, jangan sembarangan lah ya, karena jejak digital tuh luar biasa. Benar. Oke. Dan ya sekarang mungkin ya bakalan begini, tapi 10-20 tahun lagi tetap aja ada si Lukman yang baik misalnya. Betul. Ya akan dikenang ya Bang ya. Dan kembali bro, digital itu nggak real bos. Lo kan hidup di dunia yang tidak nyata. Betul nggak? Dunia maya nyebutnya. Iya kan, dunia maya tidak nyata. Bagaimana kehidupan di dunia nyata berbeda dengan kehidupan di sekedar di platform digital. Artinya apa? Jaringan lu diperluas tapi kehidupan lu dipersempit. Pemikiran kita dipersempit. Nah makanya selagi mumpung ada followers banyak, jangan juga kemudian kita ngenyet tiba-tiba yang 3 juta gara-gara lu cuma lu gini-gini doang turun jadi cuma 1 juta. Kenapa? Nah begitu kejamnya bos. Netizen lebih kejam daripada ibu tiri, kira-kira begitu. Iya bisa. Iya kan? Daripada ibu kota. Sama. Dan ini harus benar-benar lu jaga. Itu dibilang obligation moral atau moral obligation. Nah itu kenapa? Lu jago lu 4 juta, tiba-tiba moral lu miring, selesai. Hitungannya menit bos, habis. Bener nggak bro? Bener. Exactly. Habis kan? Iya, mau sekelas siapapun. Udah banyak contohnya sebenarnya. Banyak sekali. Bagaimana tadi followers ya, yang tadi engagementnya tinggi, tiba-tiba karena bikin salah, bikin yang tadi yang nggak disukai orang, akhirnya udah. Ya tadi ya easy come, easy go. Oke. Makanya jadi penting sekali untuk, kalau menurut aku ya, seorang content creator, YouTuber, apalah namanya, itu memang harus isi. Benar. Ya, isi dalam artian ya smart, pinter dalam artian ya tadi bertindak, berperilaku, tahu bagaimana mereka nge-treat followersnya,
kontennya juga yang memang punya manfaat gitu ya. Kalau yang ya aneh-aneh ya itu sudah kayak banyak. kayak kemarin sebenarnya tujuannya bagus, Ya. ngasih duit, sumbangan. Benar. Tapi ketika sumbangan terus dia maki-maki orang, tetap aja bos, dibully bos. Mau lu kata artis terkenal sedunia nggak ada urusan. Netizen itu nggak ada masuk ke sana. Nah itu yang kita bilang bro. Semua ini dan ini pasti akan ada lagi bos. Setelah ini adalah fenomenal judi. Pasti. Ya kan yang trading udah. Nah cuma saya mau bilang gini, khusus untuk saya quote and quote ya. Multi level marketing. Multi level marketing ini kalau memang produknya real dan memang jelas itu memang jualan banyak lah. Ya, banyak. Kita juga pemakai produk multi level marketing. Ya, selama memang ada produknya, bisa lu makan, bisa lu pakai atau bahkan bisa dirasain, itu real lah, jual beli transaksi. Kan gitu. Tapi kalau logikanya deh, oke bang, lu investasi sekian, banyak banget tuh bros. Bang, lu kan punya duit gini terus, gue bilang daripada gue invest lu 200 juta 300 juta, mendingan gue beli kontrakan di Bogor, ketahuan jelas tanahnya ada. Iya kan? Mendingan gue jalan ke Kulon, gue beli tanah, gue bangunin sawit kayak walaupun cuma 1 hektar. Namanya masa depan kita ada bos buat anak. Begitu. Kalau ini ya dunia trading kan nggak ada yang pernah menang bro. Dan gue juga udah pernah gitu loh, ngelos cuma hitungan jam, ratusan juta. Bay, nyakitin gitu loh. Ya mending itu ya, usaha yang jelas-jelas aja bang ya. Jelas. Main properti jelas, ketahuan. Jual beli sepeda jelas, ya kan. Lo jual beli cilok, lo bikin cilok menasional sampai ke Paris tuh. Loh, kenapa enggak? Bro, nih gue jujur ya. Iya bener loh, gue salah satu yang memajukan UMKM bos. Gue jualan loh di Paris, jangan salah. Belum yang heboh-heboh begini, gue jualan gelang bos keliling Paris. Mulai tuh yang namanya Prancis itu, dari mulai pesisir sampai ujung pesisir, kita jualan gelang dari Bali. Itu real bos, kerja pulang punya duit wajar. Kenapa gua kerja 30 hari misalkan. Jadi jangan yang ayo lu invest sama gua, invest 100 juta, fix income-nya 50 juta sebulan. Tipu udah pasti. Ada lagi. Bisa nggak bang pinjemin duit? Kenapa? Ini uang saya mancet nih di bank, harus bayar lagi begini. Nggak mungkin. Udahlah yang kayak gitu-gitu udah banyak. Kan ada yang bilang bang, nggak ada saudara dalam uang tuh kalau bicara uang. Jadi ya even saudara pun kadang ribut, rebutan warisan. Tapi Bang Ramdan ini ilmunya bagus sekali, gimana kita anak muda ya, jadi lebih aware lagi. Ya man. Nah terakhir nih untuk Bang Ramdan, apa sih pesan dari Mas Bang Ramdan untuk anak-anak muda milenial dan Gen Z yang mendengarkan podcast ini? Intinya begini, teman-teman ya, kita juga pernah kecil, kita juga pernah muda, bahwa hidup itu tidak seindah TikTok dan tidak seindah Instagram. Bener. Tetap aja bro, mau secantik apapun dia nggak sikat gigi, itu tetap aja mulutnya bau. Pasti dia juga sakit. Artinya apa? Sesuatu jangan hanya dilihat pada muka depan, jangan hanya dilihat pada tawaran-tawaran yang memang tidak pernah kita melihat. Perhatikan, cek 3 kali cek lah. Apa itu benar, apa itu benar, apa itu benar. Setidaknya kita bisa menjadi generasi yang kritis. Jangan hanya menerima pesan mentalan aja, apapun itu, mau pesan politik kayak, mau pesan apa namanya bisnis dan sebagainya. Jangan, tiba-tiba di sana, contoh ya, banyak nih generasi kita main share, padahal hoax, gitu kan, berita bohong. Apalagi besok nih menuju 2024, makin gila udah. Iya dong, kayak lo tiktokers, pasti di endorse sama partai misalkan, atau di endorse sama gue sebagai caleg, bro, tolongin dong bro. Nah, bang, gue boleh bantuin lo, tapi lu janji nih, lu tanda tangan lu gue publish, mau nggak? Lu ikrar, kalau ikrar gue bisa. Generasi lu lah nanti yang akan meneruskan bangsa ini bos. Ketika lu lembek kayak tempe gitu, udahlah, selesai lah Indonesia ini. Kira-kira gitu. Sadarlah bahwa tidak ada yang kaya instan, nggak. Semua proses sangat dibutuhkan, karena kenapa? Apapun semua butuh proses hidup. Termasuk bikin cilok aja.
Bukan proses kan? Proses. Nggak ada cilok langsung jadi. Nggak ada. Nggak ada. Berapa lama bikin cilok biasa? Kurang lebih 3 jam 2 jam. Nah, ada jamnya kan? Belum lagi belum itu baru adonan ya. Adonan. Wah, Belum direbusnya. Bang Ramdan. Masak lagi. Luar biasa ya insight-nya, kayaknya belum cukup nih satu episode ya. Ya, bikin lagi lah. Boleh. Yang tadi yang menarik tuh yang settingan. Boleh. Nah, pada prinsipnya gini Lucu bro, tuh. kita bikin podcast ini terbuka aja. Jadi jangan ada sekat pemikiran. Selama memang yang diedukasi itu jelas. Iya. Sesuatu yang baik harus di-share dong. Iya. Kenapa enggak ya? Oke. Bang Ramdan, terima kasih sebelumnya ya untuk waktunya dan juga pemirsa berkaitan dengan Partai Perindo nih, buat teman-teman yang nonton nih, kampanye aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Dan untuk daftar caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak buat Bang Ramdan yang telah menyempatkan waktu untuk bisa datang nih ke acara podcast ini. Dan semoga apa yang kita sharing-sharing sama Bang Ramdan dapat menginspirasi kita semua. Baik, Bang Ramdan sehat-sehat. Terima kasih. Semoga apapun yang dikerjakan lancar ya. Makin Amin. banyak manfaat yang kita bisa berikan untuk masyarakat. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjino Syaputra. Dan saya Lukman Nurja. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.